Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai konsep dasar beban gempa pada struktur. Nah, pada konsep dasar ini menggunakan SNI nomor 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Di mana pada SNI 1726 tahun 2019 ini merupakan update atau pembaruan dari SNI nomor 1726 tahun 2012. Dapat dilihat pada gambar, menunjukkan peta percepatan respons spektrum 0,2 detik. Nah, pada peta percepatan respons spektrum ini menunjukkan daerah-daerah wilayah gempa untuk spektrum 0,2 detik pada wilayah Indonesia. Untuk area bertanda coklat ini merupakan area dengan spektrum respon percepatan konstan 150G. Dan untuk pembagian wilayahnya cukup banyak. Nah, untuk sumber dari peta respon spektrum ini dapat dilihat pada website puskimpu.go.id. Pada peta dapat dilihat area-area yang spektrum percepatan konstan 150G atau area-area yang memiliki respon spektrum cukup besar berada pada wilayah selatan bagian Indonesia atau wilayah yang memiliki banyak gunung atau pegunungan. Sedangkan untuk wilayah yang respons spektrumnya paling rendah berada di wilayah Kalimantan, daerah Kepulauan Riau, dan juga daerah Bangka Belitung. Untuk peta percepatan respons spektrum yang kedua yaitu peta percepatan respons spektrum untuk 1 detik atau S1. Yang dimana pada respons spektrum 1 detik ini untuk pembagiannya tidak sebanyak dari respons spektrum 0,2 detik. Nah, untuk yang bertanda kotak-kotak coklat itu merupakan area dengan spektrum respon percepatan konstan 60% G. Untuk sumbernya sama, yaitu dari puskim.pu.go.id. Untuk bangunan gedung maupun non-gedung, untuk kategori risikonya dibagi menjadi 4 berdasarkan jenis-jenis pemanfaatannya. Untuk kategori risiko 1 merupakan kategori risiko dari fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, fasilitas sementara, gudang penyimpanan, rumah jaga, dan struktur kecil lainnya. Untuk kategori risiko 2 merupakan bangunan-bangunan berupa perumahan, rumah toko dan rumah kantor, pasar, gedung perkantoran, gedung apartemen, rumah susun, pusat perbelanjaan, mal, bangunan industri, fasilitas manufaktur, dan pabrik. Untuk kategori risiko 3, yaitu berupa bioskop, gedung pertemuan, stadion, fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat, fasilitas penitipan anak, penjara, bangunan untuk orang jompo, pusat pembangkit listrik biasa, fasilitas penanganan air, fasilitas penanganan limbah, dan pusat telekomunikasi. Untuk kategori risiko 4 ini merupakan kategori dengan risiko tertinggi. Dan untuk jenis bangunannya cukup banyak, yaitu bangunan-bangunan monumental, risiko gedung sekolah dan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat, fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor polisi, serta garasi kandangan darurat, tempat perlindungan terhadap gempa bumi, tsunami, angin badai, dan tempat perlindungan darurat lainnya, fasilitas kesiapan darurat, pusat pembangkit listrik dan fasilitas publik lainnya yang membutuhkan saat keadaan darurat, dan juga struktur tambahan seperti menara telekomunikasi, tangki penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun listrik, tangki air pemadam kebakaran, atau struktur rumah, dan struktur pendukung air atau material atau peralatan pemadam kebakaran yang disyaratkan untuk beroperasi pada saat keadaan darurat. Di mana pada kategori risiko 4 ini, sebisa mungkin ketika terjadi gempa, kerusakan yang terjadi seminimal mungkin, sehingga bangunan-bangunan pada kategori risiko 4 ini mengalami kerusakan yang kecil.